Kita ke informasi terpopuler di cnbcindonesia.com yang pertama. Komisi 11 DPR memastikan penundaan penerapan pajak pertambahan nilai sebesar 12% tidak perlu mengubah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 Dolfi AFP kepada wartawan Rabu malam 20 November 2024. Dolfi bahkan memungkinkan tarif PPN turun asal dalam rentang yang sudah ditetapkan yaitu 5-15%. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Komisi 11 sudah mempertanyakan rencana implementasi PPN 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala itu berpandangan keputusan PPN harus menunggu pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Berganti pemerintah, menurut Dolfi belum ada tanda-tanda perubahan aturan. Sementara tambahan penerimaan dari kenaikan PPN sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Berdasarkan kajian LPM FEB UI dalam seri analisis makroekonomi Indonesia Economic Outlook 2025, disebutkan bahwa PPN dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi. Kita akan ke top news berikutnya yaitu ramai-ramai orang batal beli rumah. Apa penyebabnya? Program 3 juta rumah per tahun dari pemerintah ternyata membuat banyak masyarakat menahan pembelian unit properti. Kalangan pengembang mengungkapkan program itu membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis. Alhasil banyak calon pembeli yang akhirnya menahan pembelian. Padahal uang tanda jadi itu merupakan langkah awal masyarakat dalam kepemilikan rumah. Ketika tren ini cukup banyak masif terjadi di masyarakat, maka dampaknya bisa membuat sektor properti menjadi lebih tertahan. Pertanyaan itu muncul karena banyak masyarakat mengira pemerintah bakal memberikan rumah gratis secara cuma-cuma. Masifnya pembatalan booking menjadi bukti gerak sektor ini tidak bisa berlari kencang sebagaimana mestinya. Fenomena ini mengingatkan akan terjadinya tren menahan pembelian pada sektor otomotif, utamanya ketika pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc dan untuk mobil listrik. Kala itu masyarakat menahan pembelian karena berharap diskon mobil yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait meresmikan pembangunan program perumahan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmiannya, proyek awal ialah membangun 250 unit rumah rakyat secara gratis di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pagu Haji, Kabupaten Tangerang. Proyek ini digarap di atas lahan seluas 2,5 hektar dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro. Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group. Pada kesempatan ini, Marwara ditemani oleh Boy Agung Sedate Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Top news berikutnya adalah mengenai Turki ngamuk ke Houthi Yaman. Laut Merah kembali panas, kali ini melibatkan Turki dan kelompok Houthi di Yaman. Istanbul mengecam keras serangan rudal yang menargetkan kapal kargonya yang dilakukan milisi pro-Iran tersebut. Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan tindakan sedang diambil untuk mencegah insiden lebih lanjut. Kementerian Turki tidak merinci dalam pernyataannya apakah kapal tersebut mengalami kerusakan. Hanya saja pemerintah mengatakan bahwa inisiatif yang diperlukan sedang diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Sebelumnya Selasa, Houthi memang mengumumkan telah menargetkan sebuah kapal kargo di Laut Merah. Juru bicara Houthi Yahya Sari mengatakan melaksanakan operasi yang menargetkan kapal Anadolu S di Laut Merah dengan sejumlah rudal balistik dan rudal laut seraya menambahkan bahwa serangan itu akurat dan langsung. Satuan Tugas Angkatan Laut Multinasional yang dipimpin Amerika Serikat CENTCOM mengatakan 2 rudal menghantam area di dekat kapal itu, namun tak dilaporkan kerusakan ataupun korban. Sejak November lalu, Houthi telah menargetkan pengiriman di dan sekitar Laut Merah. Mereka mengatakan hal ini adalah bentuk protes perang Israel di Gaza, Palestina. Lalu ada top news berikutnya yaitu tentang China yang buka suara soal perang dunia ketiga. China buka suara terkait kekhawatiran meningkatnya perang di dunia saat ini. China mendesak semua pihak tenang dan menahan diri. Pernyataan dikeluarkan pasca Rusia mengeluarkan ancaman nuklir dengan merubah doktrin syarat penggunaan senjata atomnya. Sehari sebelumnya Amerika Serikat mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Washington Army Tactical Missile System atau ATACMS menyerang kota-kota Rusia. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Presiden China Xi Jinping untuk menggunakan seluruh pengaruhnya ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mendesak deeskalasi.
China sudah menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam perang Ukraina. Beijing kerap mengatakan mereka tidak mengirimkan bantuan yang mematikan ke kedua belah pihak, tak seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Namun China tetap menjadi sekutu politik dan ekonomi Rusia yang dekat. NATO telah mencap Beijing sebagai pendukung yang menentukan perang tersebut. Per 31 Agustus 2024, misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina telah mendokumentasikan sedikitnya 11.743 warga sipil tewas dan 24.614 terluka di Ukraina sejak dimulainya perang. Pejabat PBB dan Ukraina mengatakan angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi, mengingat sulitnya memverifikasi kematian dan juga cedera.